warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait oleh Niki tidak memakai baju orang yang tidak dibekos dengan asistennya pakai borgol dan dipakai baju orang ini gimana buat praktisi hukum? Ya. Ada undang-undang kan bang atribut? Sebenarnya begini, untuk menggunakan seragam dari tahanan itu kan menunjukkan bahwa memang orang itu sedang dalam berproses atau berperkara hukum, ya kan, berperkara hukum yang artinya semua orang sama di mata hukum. Nah ini kan tadi ada pertanyaan dari kawan-kawan media menanyakan bahwa satu pakai seragam oranye, satu tidak. Artinya di sini kita sangat miris melihat ini, ya. Kenapa seorang Nikita Mirzani kok nggak menggunakan seragam oranye, sedangkan asistennya menggunakan seragam oranye. Nah ini kan agak ada hal-hal yang sangat kita patut diduga, ya kan? Apakah karena dia public figure, apakah karena dia artis top markotop kan? Nah ini sangat miris sekali kita lihat kan. Nah, seharusnya di sini tetap menggunakan ajas-ajas umum persamaan di muka hukum, ajas-ajas umum persamaan yang baik kan, sesama tersangka pun sama di mata hukum. Artinya siapapun harus sama di mata hukum, tidak ada tebang pilih, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Ketika dia disangkakan dalam kasus hukum, maka dia pun harus sama. Ini ajas-ajas keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ya, sudah dikonfirmasi ke kasus pihak Polda, polisian ada kita akan mengecek. Ya. Berarti ada kelemahan dong, ada kelalaian. Ya harusnya ini kan kita nggak tahu ya apakah ada diduga kong kali kom antara ini supaya aku tidak pakai seragam begini-begini minta tolong dibantu apa. Kita kan tanda kutip ya, ini suatu pertanyaan besar untuk para netizen. Ya artinya begini, para masyarakat kan akan melihat ini di mana ajas persamaan di muka hukumnya, sedangkan equality before the law-nya. Siapapun di mata hukum sama, artinya harus punya hak yang sama. Kalaupun si A diperlakukan begitu, kenapa si B tidak? Kan begitu. Begitu juga dengan asistennya diperlakukan seperti ini, kenapa si NM-nya tidak dilakukan seperti itu? Jadi patut diduga ada kecurigaan. Kita nggak tahu ada sesuatu, something. Apakah ada sesuatu gitu? Ini kan diduga ya. Terkait atribut kan sudah diatur undang-undang. Terkait pengamanan juga sudah diatur undang-undang. Ya. Ini netizen yang bikin pengamanan sudah ketat, terus ya polisi bersenjata, ada TNI juga bersenjata. Sedangkan untuk atributnya tidak dipakai gitu. Kayak ada kejanggalan gitu. Ya, harusnya itu kan semua aturan itu memang ada di KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang kesemuanya itu. Baik itu tentang alat bukti, tentang serangkaian kejahatan, semuanya itu diatur dalam KUHAP itu. Harusnya disinilah kita melihat keprofesionalan seorang penyidik, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, sampai nanti dilimpahkan ke pengadilan, sampai di persidangan. Artinya dia tetap harus mengikuti aturan-aturan, norma-norma hukum yang berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Terkait barang bukti mobil A lah. Ya. Mobil X lah itu. Ya. Dijadikan barang bukti dan Niki diblokir rekening R3 itu sudah Kalau menurut saya itu sudah tepat sekali. Begini ya, terkait dengan mobil dengan kejahatan itu kan itu jelas ya, misalnya digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap kejadian tersebut. Artinya di situ dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu di KUHAP itu pasal 184 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah itu dijelasin tuh. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kalau mobil dalam kasus ini dapat menjadi bagian dari petunjuk atau barang bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai alat bukti dalam menentukan dakwaannya nanti. Seperti itu. Nah, untuk mobil itu bakal disita dan dilelang juga kan nantinya. Ya. Kalau terbukti bukti. Ya kalau untuk dilelang atau tidak itu kita tidak tahu. Nanti kan apakah ini kan mobil hanya digunakan untuk kejahatan, ya kan? Kecuali mobil ini dibeli dari hasil kejahatan, dari uang TPPU-nya, tindak pidana pencucian, bisa juga seperti itu. Artinya nanti tidak menutup kemungkinan dugaan kita aset-aset ini bisa dilakukan penyitaan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini
penyidik, nanti melalui putusan pengadilan itu akan dilakukan berdasarkan penetapan dan mempunyai hukum yang tetap ya, ingkrah. Terkait adanya wan prestasi dari emang setuju nggak atau apakah kuasa hukum ini lemah dari Kalau menurut wan prestasi? itu bukan wan prestasi. Jadi begini, wan prestasi itu kan ini hukum acara perdata, sedangkan ini kita bicara hukum acara pidananya. Di dalam wan prestasi itu kan adanya 1320 sepakat cakap klausul objek halal. Itu dasar hukumnya KUH Perdata. Di BW dijelaskan orang yang waras, orang yang sadar. Ini perbuatan melawan hukumnya jelas. Perbuatan melawan hukumnya ini apa? Dia telah diduga melakukan tindak pidana dengan cara melakukan pemerasan, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau namanya kuasa hukum wajar saja melakukan pembelaan, sah-sah saja. Tapi kita juga tidak harus menutupi kemungkinan sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi, ya, yang terjadi dengan aturan-aturan hukum. Ya kalau salah ya mau gimana. Tapi nanti di pengadilan baru membela itu kan, dibuktikan apakah ini wan prestasi, apakah ini tindak pidana, ya kan, terkait pemerasan yang melalui Undang-Undang ITE dan TPPU-nya itu. Terkait yang dibilang atau anggap dari semua praktisi hukum itu sebenarnya kriminalisasi asal pasalnya hanya dipaksakan. Abang setuju atau berseberangan? Kalau menurut saya bukan dipaksakan atau kriminalisasi ya. Ini kan sesuai aturan norma hukum yang berlaku, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, dasar hukum. Ini delik formil maupun material yang dilakukan oleh seseorang sehingga timbul adanya kerugian akibat dari perbuatan itu. Maka timbullah suatu serangkaian tindak pidana yang dengan cara seperti apa? Dugaannya kan begitu. Dugaannya adalah melakukan pemerasan dengan cara menyebarluaskan. Kamu kalau tidak begini akan begini. Kamu kalau tidak begini akan saya begini kan. Kamu kalau tidak saya kainkan misalkan seperti ini. Nah itu artinya, dan itu sudah terjadi. Dan uang itu kan sudah mengalir ke rekening si NM ini. Kalau tidak salah sudah 4 miliar. Sekitar gitu kan bunyi. Artinya ketika itu barang sudah masuk, itu perbuatannya sudah terjadi. Terkecuali barang belum masuk dana ini. Itu baru perbuatannya. Tapi kalau sudah masuk, perbuatan itu sudah terjadi. Nah ini harus kita bedakan antara wan prestasi, ini harus jelas. Wan prestasi itu perjanjian gitu loh. Syarat, cakap, klausul, objek halal. Ada suatu pekerjaan yang kita bikin sehingga misalnya ingkar janji. Ingkar janji sehingga lu mau bayar kapan uang saya? Nanti saya janjiin sekian. Nah itu wan prestasi. Seperti itu ya. Jadi jelas antara pidana dan perdata itu beda sekali dari segi hukumnya, konteks hukumnya. Terkait dari pihak kuasa hukum terkait wan prestasi tadi, ya. dibilang seperti modus. Iya. Ini modus karena pidana tapi pengadilan pidana. Ini hal yang langka dalam. Ya kita paham. Mainan kayak gini kan bukan mainan baru. Kita sebagai sesama praktisi hukum, ya ini bukan mainan baru. Artinya begini, setiap hukum itu orang punya hak untuk membela kliennya. Akan tetapi kita juga tahu, karena walaupun dia tetap untuk menghilangkan pidananya dengan cara mengelabui, dengan cara menggugat secara gugatan perdata dengan katanya wan prestasi, itu silakan saja. Tapi tidak menghilangkan perbuatan serangkaian pidananya ini, silakan. Karena ini pidana sudah berjalan terlebih dahulu, bukan perdatanya. Begitu. Jadi ini harus kita ingat dulu. Perdatanya baru muncul, sedangkan pidananya sudah diproses hukum. Ya kalau kita mau cari akal-akalan ya sah-sah saja. Sebagai kuasa hukum ya boleh-boleh saja. Cuman kita sebagai advokat ya, kita ini punya hak imunitas. Artinya berlaku adillah kamu di agama manapun mengajarkan tentang kebenaran, tentang kebaikan. Itu Al-Maidah yang mengatakan, bukan saya. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih mendekatkan kamu kepada takwa. Di Injil pun dikatakan tentang kebenaran Yesaya itu. Jadi jangan, bukan kata saya, itu kata-kata baik dari segi agama, baik dari segi sosiologis maupun ini, itu yang harus kita sampaikan. Kebenaran yang material itulah kebenaran yang hakiki.